ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واتبع أثره إلى يوم القيامة أما بعد إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dalam rangka mengkaji ilmu Allah, mengkaji ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mungkin antum kaget ya, seharusnya bukan saya yang ngisi tapi Syekhuna, tapi beliau udzur sebagaimana biasanya ya, ban serep yang maju cadangan ya, daripada kosong kan, kata orang Sunda itu khairum min awah gitu ya, lebih baik daripada ndak ada ya. Dan insyaallah sebagaimana tema yang telah diberikan oleh panitia, yaitu temanya apa? Memilih kriteria memilih pasangan gitu ya. Kriteria pasangan. Loh ini kok kayaknya masih kecil-kecil ya? Oh, kecil badannya tok ya. Insyaallah kriteria memilih pasangan. Taib. Masya Allah. Ini kalau ayam udah pada memeti nih. Tahu memeti enggak? Enggak tahu enggak apa-apa wes. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kita tahu bahwasannya agama Islam dalam salah satu syariatnya adalah mensyariatkan agar kita itu melakukan yang namanya pernikahan. Ya, namanya pernikahan. Tapi pernikahan itu Mas, ya, adik-adik, anakku semuanya, pernikahan itu ndak kayak beli gorengan asal comot gitu, ndak ya. Pernikahan itu bukan permainan, bukan permainan, jangan main-main. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam akdun nikah dengan bahasa misaqan ghalidha, tali ikatan, tali perjanjiannya ghalid. Ghalid itu tebal, yang berat ya, bukan untuk main-main ya, harus serius. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sebuah hadis, salasun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. 3 hal, kata siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jidduhunna jid, seriusnya serius. Wa hazluhunna jid, bercandanya serius. Maksudnya apa? Ketika orang itu mengatakan atau mengikat dengan hal-hal tadi yang 3 akan kita sebutkan tadi, meskipun bercanda, meskipun serius, semuanya hukumnya berlaku. Ya. 3 hal itu adalah an-nikahu wat-talaqu war-raj'atu. Masalah nikah, masalah talak, masalah rujuk, ya. 3 hal ini nggak boleh dibuat guyonan. Kenapa? Guyonannya jadi, apalagi
Seriusnya jadi, guyonannya jadi. Maksudnya apa? Misalnya ada orang bapak gitu ya, bapak punya anak perempuan, anak perempuannya satu misalnya, ditawarkan sama siapa masnya, namanya siapa? Alvin, Rafin, ya salah. Bapak-bapak ini guyonan, Vin sini Vin misalnya, pas kamu lagi main bola Vin sini Vin, kata bapak-bapak tadi ya, bukan saya ya. Kata bapak-bapak tadi, Vin sini Vin, ada apa Pak? Saya nikahkan dengan anakku, gimana? Saya terima. Nggak jadi Vin, saya mau guyonan tok. Nggak bisa, ini sudah jadi hukumnya ya. Berarti kamu kalau tadi otomatis ya saya mau, ya sudah, anaknya tadi jadi istrimu. Begitu pula masalah tolak, misalnya masalah tolak, Rafin punya istri, ya, dia ngomong sambil guyonan sama ke apanya, istrinya. Punya istri Vin? Belum ya? Guyonan ke istrinya, Adinda, kamu tak cerai yo, sambil ketawa-ketawa gitu ya. Ya, kamu cerai, saya cerai, gitu. Kamu saya cerai ya, atau enggak, bukan pertanyaannya, kamu saya ceraikan, kamu tak cerai. Meskipun niatmu bercanda, jatuh talak meskipun cuman guyon. Makanya tidak boleh main-main dalam pernikahan. Ya, sebagaimana saya sebutkan di awal, ya, menikah itu enggak seperti beli gorengan, Mas. Antum kalau beli gorengan gimana? Pilih-pilih enggak antum beli gorengan? Salah saya contohnya ini. Antum kalau beli tempe goreng, milih-milih enggak? Milih-milih. Perfeksionis berarti ini. Cari contoh yang lain. Beli minuman, beli air mineral. Milih-milih enggak? Enggak ya? Semua sama soalnya ya. Milih-milih enggak? Asal comot. Ya dari apa itu namanya, showcase gitu ya. Asal comot gitu aja kan, atau ngambil dari depan situ. Asal comot ngambil tanpa milah-milih kembali. Dan menikah enggak seperti itu. Ya, harus pilih-pilih, jangan diajak temannya. Ayo, ngapain? Tak nikahkan kamu. Wis ayo, berangkat. Jangan gitu. Lihat dulu yang mau dinikahin siapa. Kamu mau menikah sama siapa? Perempuan apa laki-laki? Loh iya. Yang perempuan pun gitu, ketika mau dinikahkan tanya dulu, siapa yang mau dinikahkan ke saya ini, siapa? Saya mau dinikah sama siapa ini, harus ditanyakan. Nah, apalagi baru-baru ini ada berita rame. Ya. Ada pernikahan yang telah berjalan 10 bulan, setelah itu terkuak suaminya itu perempuan. Ya. Gayanya model orang-orang Korea gitu ya. Ternyata selama sebulan terkuak, nih si suami ternyata perempuan, bukan laki-laki. Berarti perempuan sama perempuan itu menikah selama 10 bulan, nggak ketahuan sampai 10 bulan lamanya. Nah ini kan berarti asal comot ini, nggak pilih-pilih dulu. Ya, makanya insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas kira-kira kriteria apa yang sekiranya layak untuk diperjuangkan. Wanita seperti apa yang kiranya layak diperjuangkan. Baik, ikhwani wa akhwati a'zani Allah wa iyyakum. Sebelum kita mulai, kira-kira kriteria kalian ini seperti apa? Kita kajiannya agak santai aja ya.
Nah khawatir kalau tegang-tegang ini habis ini nelpon orang tuanya ini. Pak, aku mau rapi. Tak kuat. Agak santai, agak rileks. Kriterianya apa? Antum, kriterianya apa? Jangan ketawa, serius ya. Seriusnya serius. Hah? Akhwat. Oh, agamanya. Jelek nggak apa-apa ya? Agamanya, wih, masya Allah, masya Allah. Antum apa akhi? Hah? Kriteria soleha dan cantik, tambah 2 lagi. Soleha dan cantik. Cepol nggak apa-apa, cepol. Antum yang berkacamata. Astagfirullah. Cuman disuruh ngomong akhi, enggak disuruh berbuat dosa kok. Soleha, cantik, apa lagi? Hah? Apa? Manut. Masya Allah, manut katanya. Tahu manut enggak kalian? Manut pakai tok. Hah? Nurut disuruh ngapa-ngapain mau, suruh nyuci mau, ngepel mau. Tapi banyak yang biasanya pengennya apa? Pengennya cantik ya, pengennya cantik. Terus kalau saya cantik saya bakal betah di rumah, nggak bakal keluar berbulan-bulan, nggak apa-apa sudah. Kan gitu. Ada yang pinginnya, saya pingin wanita yang kaya, habis itu nggak kerja, tidur aja enak ya. Orang-orang kan berbeda-beda, tapi insya Allah kita bahas kiranya apa yang harus ada atau yang dianjurkan ada pada diri pasangan kita, Jadi, untuk yang pertama, dan ini berlaku bagi calon suami atau calon istri kita. Yang pertama adalah kalau perempuan berarti dzatuddin, kalau laki-laki ya berarti dzu ad-din. Ya. Bagi yang ikhwan nulisnya berarti dzatu ad-din, punya agama, wanita muslimah. Dalilnya udah hafal semua insyaallah. Apa dalilnya? Fadfar bidati ad-din, pilihlah yang beragama. Atau ayat-ayat yang lain yang secara umum, misalnya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau ada yang datang kepada kalian seseorang yang engkau ridhai secara agama, engkau ridhai secara akhlaknya, fazawwijuh, maka nikahkanlah. Wa illa taf'alu takun fasadan kabir. Ya, kalau enggak kalian lakukan hal tersebut, maka akan terjadi kerusakan yang besar. Ya. Jadi ini yang paling pokok, harus wanita yang beragama, wanita muslimah, wanita yang salihah, taqiyah, yang bertakwa, yang salihah. Semuanya insyaallah ingin mendapatkan wanita yang salihah insyaallah. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat.
Ya wajar lah ya. Belum pernah menikah. Karena belum pernah menikah. Yang sudah aja lebih semangat. Kan gitu. Ya, jadi ini yang pertama. Makanya dulu ketika saya berada di pesantren, ustadz saya itu selalu atau sering mengingatkan ya, nanti ketika cari pasangan ya atau cari istri ya, tanyakan hal-hal yang lain atau kriteria-kriteria yang lain yang kalian inginkan kepada seseorang yang ingin kamu incar tadi. Misalnya ada yang nawarin ke kalian, Mas, ini ada akhwat ya, kamu mau nggak nikah sama dia? Ya sebentar, saya teliti dulu, saya pilih-pilih dulu. Orang beli gorengan aja diwolak-walik ya, saya teliti dulu. Kamu tanyakan kriteria yang kamu inginkan, misalnya cantik enggak, tanyakan semuanya ya. Kira-kira sebelum menanyakan masalah agama itu paling terakhir yang ditanyakan. Semuanya kalau udah cocok, udah srek, baru tanyakan agamanya gimana. Baik, ya wis, jadi deal kan gitu. Kalau agamanya jelek, ya sudah, kamu menolak dia karena agamanya enggak baik. Tapi jangan dibalik, jangan ditanya masalah agamanya dulu. Agamanya bagus enggak? Oh bagus, anak solihah. Kemudian baru pertanyaan yang lain, cantik enggak? Biasa saja. Enggak jadi. Padahal dia wanita yang solihah, kamu tahu. Tapi kamu menolaknya padahal dia wanita yang solihah. Bisa jadi nanti malah kesempatan yang kedua enggak solihah. Kamu sudah dikasih solihah enggak mau, walaupun namanya enggak solihah gitu ya. Makanya tanyakan dulu hal-hal yang kriteria yang kamu inginkan. Misalnya harus wanitanya putih, apalagi manis, kabeh manis, cantik, hafidhah, gini semuanya tanyakan. Tanyakan masalah agama paling terakhir, tapi jangan lupa itu paling inti dan paling pokok. Kalau semuanya udah sesuai, tingginya berapa? Oh saya orangnya tinggi Ustaz, pengennya wanita yang tinggi juga gitu ya. Kadang-kadang kan seperti itu, saya tinggi, pengennya wanita yang tinggi juga biar nggak jomplang gitu ya, biar nggak jomplang seperti itu. Ya nggak apa-apa, silakan antum minta kriteria seperti apa, monggo. Yang penting nanti masalah agama antum tanyakan masalah terakhir. Tapi terakhir bukan karena paling nggak ada faedahnya, tidak, tapi itu yang paling pokok. Tanyakan dulu, semuanya tanyakan, nggak apa-apa. Cantiknya gimana, tinggi badannya berapa, bobotnya berapa, kulitnya warna apa, sembarang kamu tanyakan. Nanti yang terakhir agamanya gimana, sholatnya gimana, akhlaknya gimana, itu yang terakhir. Kalau yang semuanya sudah, tapi kalau yang awal sudah nggak srek, yus nggak usah ditanya agamanya. Misalnya nih, cantik nggak? Biasa saja. Terus nggak usah dilanjut. Nggak jadi. Saya mau cari yang cantik. Ya nggak apa-apa. Mau cari cantik ya monggo. Mau cari yang biasa saja ya monggo, silahkan. Ya, baik. Itu yang pertama. Dan yang perlu diketahui, kalau kalian sampai melupakan hal yang pertama ini, yaitu wanita yang salihah atau laki-laki yang saleh, maka kalian akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Secantik apapun seorang wanita, sekaya apapun seorang wanita, tapi kalau dia tidak salihah, jengkel antum nanti lihatnya. Iya. Secantik apapun, kalau dia ndak punya akhlak yang baik, apalagi kayak tadi nggak nurut, nggak manut sama suaminya, ya jengkel kalian, nggak bakal seneng, nggak bakal seneng. Ya seperti kalian punya teman gitu ya, kalian punya teman itu ganteng, bersihnya masya Allah, wanginya masya Allah, tapi kalau akhlaknya jelek, jengkel nggak kalian lihatnya? Jengkel.
Apalagi ini bukan sekedar teman, tapi istri, teman hidup, sebantal, seguling. Jangan jauh-jauh bayangannya ya, jangan jauh-jauh. Garwo, kata orang Jawa itu garwo, sigarane nyawa, belahan jiwa. Ya. Makan yang aslinya jamaah 5 orang jadi berdua, gitu ya. Tidur yang awalnya sendiri jadi sekasur jadi berdua. Ya. Apalagi? Ya. Awalnya seasrama orang 20, sekarang serumah orang 2. Ya kan? Itu kalau dia nggak soleha atau laki-laki itu nggak soleh, seluas apapun rumah itu rasanya sempit. Dhaqat alaihil ardu bima rahubat, kan gitu. Lebih-lebih Nabi Muhammad SAW telah mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dan juga di sebuah hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, arba'un minas sa'adati, 4 kebahagiaan. 4 kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus salihah, wanita yang salihah, pasangan yang saleh. Secara umum kita katakan pasangan yang baik. Yang kedua adalah al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang saleh. Yang keempat adalah al-markabul hani, tunggangan yang nyaman. Tunggangan yang nyaman. Ini adalah 4 hal yang bisa membahagiakan diri seseorang. Pasangan yang saleh, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan tunggangan yang nyaman. Al-markabu al-hani. Yang kedua, kriteria yang kedua ya, yang seharusnya menjadi acuan seorang muslim atau muslimah dalam mencari pasangan, baik suami maupun dijadikan suami ataupun dijadikan seorang istri. Yang kedua adalah al-akfa atau kuf'un, mukafa'ah, sekufu. Sekufu bukan dalam sekufu dalam secara bahasa ya. Di sini yang dimaksud sekufu adalah, kata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-akfa'u bab al-akfa'u fid din, sekufu dalam masalah agama, sama-sama orang-orang yang baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Wanita buruk buat siapa? Buat lelaki yang buruk. Lelaki yang buruk buat wanita yang buruk. Wanita berzina ya dapatnya lelaki berzina, lelaki berzina ya dapatnya wanita berzina. Wat tayyibatu lit tayyibin, wanita yang baik-baik buat laki-laki yang baik-baik. Wanita yang laki-laki yang baik-baik buat wanita yang baik-baik. Makanya kata orang itu, jodoh itu cerminan diri kita. Jodoh itu cerminan diri kita. Kalau kitanya baik, ya insya Allah jodoh kita baik. Ini kaidah secara umum ya. Sekufu dalam artian dalam masalah agama itu sama, setara. Yang hafidhoh, hafal 30 juz, ya nikahnya yang cari yang sekufu, yang hafid 30 juz. Yang hafid 30 juz cari yang hafidhoh 30 juz, atau yang hampir lah ya. Yang hafid juz 30 carinya yang gimana? Ya yang setara. Jangan muluk-muluk mas
Hafid 30, juz 30, pilihnya hafidhoh. Akhirnya apa? Ya nggak kawin-kawin. Siapa yang mau nikahkan anaknya? Tapi kan ada yang begitu, Ustaz. Ya ada, 1 dari 10 lah. Namanya kaidah kan biasanya ada pengecualiannya. Ya. Namanya kaidah biasanya ada pengecualiannya. Kayak Fir'aun dapat Asiyah, wanita terbaik, salah satu wanita terbaik secara mutlak. Ada Asiyah, ada Khadijah, ya, ada Fatimah, ada siapa? Aisyah ya. Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan itu istrinya Fir'aun. Ya. Atau istrinya Nabi Nuh, atau istrinya Nabi Lut. Ya. Istrinya wanita-wanita yang durhaka, suaminya para nabi. Katanya cerminan, Ustaz. Cerminan itu adalah secara umum, kaidah umumnya. Ya, kaidah umumnya seperti itu. Bapaknya baik, anaknya baik, itu kaidah umumnya. Yang enggak umum, ya belangsaan anaknya kan gitu. Seperti itu. Makanya kalian dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih baik kalau menginginkan wanita yang baik-baik. Ya. Ya. Sering misalnya ada orang yang minta carikan jodoh. Ya. Ngomong sama saya, carikan jodoh di pondok, mungkin ada yang saenake dhewe wae. Saya bilang kalau ada yang nyarikan jodoh, saya bilang cari di masjid. Cari di masjid. Duh, nyari di masjid itu kenapa? Ya kali aja ada mertuanya di sana. Enggak, cari di masjid, beribadah yang banyak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyarinya di masjid dengan kesalehan, dengan amal yang saleh tadi, maka insya Allah dapatnya wanita yang baik-baik. Jangan nyarinya di mall. Ada yang nyari di mall, yang metropolitan Jakarta, Bekasi, Surabaya, biasanya kan nyarinya kan di mall-mall gitu. Ya dapatnya ya yang gitu-gitu aja. Dapatnya ya yang gitu-gitu aja, jadi sesuai sekufu. Nih, yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya, pasangan yang seharusnya kita dambakan adalah pasangan yang menjadi apa ya, qurratu ayun, ya, menyejukkan pandangan. Ya. Jadi pasangan yang kita perjuangkan, kita layak perjuangkan adalah pasangan yang kiranya nanti akan menjadi penyejuk mata kita. Kita kalau lihat itu seneng, walaupun tidak cantik ya, walaupun tidak cantik. Kalau cantik ya nggak apa-apa, bagus. Cantik nyenengin, enak. Siapa yang nggak mau? Antum mau nggak? Mau ya? Alhamdulillah, masih normal, alhamdulillah. Ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, gimana ayatnya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah, ya, an khalaqalakum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari orang-orang atau jiwa-jiwa seperti kalian, azwajan, pasangan-pasangan. Untuk apa gunanya? Litaskunu ilaiha, agar tercipta yang namanya sakinah, ketenangan batin. Agar terciptanya apa? Ketenangan. Lah salah satu hal yang mendorong atau membentuk adanya ketenangan sakinah antara pasangan suami dan istri adalah apa? Ya kalau engkau lihat senang, senyumnya manisnya, masya Allah gitu ya, masya Allah. Itu siapa, matanya indah sekali. Tolong jangan batuk-batuk terus, ya.
Jadi yang nyenengin ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di salah satu ciri wanita terbaik. Salah satu ciri wanita terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa idza nadarta ilaiha sarratka. Wa idza nadarta ilaiha, dan jika engkau memandangnya, sarratka, nyenengin kamu. Bikin apa? Bikin senang sejuk gitu ngelihatnya, meskipun tidak cantik ya. Yang namanya cantik itu juga apa? Cantik itu apa namanya? Fiktif sampean. Relatif ya. Kalau fiktif palsu berarti ya. Relatif. Satu orang ke orang lain beda, alhamdulillah ya. Namanya cantik itu relatif. Jadi payu semuanya, insya Allah. Kalau cantiknya cuma satu ya, satu jadikan rebutan nanti. Ganteng pun sama, ganteng pun relatif. Bisa jadi kalian bagi wanita yang ini jelek, tapi bagi wanita yang lain kamu ganteng, kan gitu. Jadi harus pede, asal nggak over ya, asal nggak over. Semua yang mujawazatul had itu jelek. Berlebihan agama jadi ya ghulu, jelek. PD bagus, berlebihan jelek, kan gitu ya. Jadi salah satu hal yang menjadikan wanita itu terbaik adalah wa idza nadarta ilaiha sarratka, apabila engkau melihatnya, memandangnya, kamu seneng, nyenengin. Makanya salah satu hal yang kemarin dibahas mungkin oleh Ustadz Abu Beda kalau nggak salah ya, ada fikih nadhar ya, disyariatkannya untuk apa? Nadhar, kamu lihat, saling memandang dulu, asal nggak kayak ya, jadi nggak kayak beli kucing di dalam karung ya. Dikiranya nikah itu kayak mystery box gitu ya, asal buka weh gitu ya, surprise gitu ya. Enggak ya. Jadi beli cari istri itu pilih dulu. Yang istri pun begitu, cari suami itu di apa itu namanya, diteliti dulu, dilihat ya, lanang bener atau enggak gitu ya. Apalagi kayak tadi yang saya ceritakan di awal, 10 bulan baru ketahuan. Ngapain aja selama 10 bulan? Waliyadzubillah gitu ya. Jadi dipandang kira-kira sesuai enggak sesuai ya ngapunten, kayaknya saya kok merasa nggak cocok ya, ngomong pelan-pelan enggak apa-apa ya. Yang penting jangan jadi Abu Nador aja gitu ya. Jadi tadi kayak misalnya sudah tanya-tanya masalah kriterianya, dirasa cocok, ya udah baru maju nador. Maju nador ternyata, bener sesuai yang diceritakan. Nyenengin, senyumnya merekah, insyaallah matanya adem ngelihatnya, omongannya, masya Allah, bikin deg-degan hati yang mendengarnya. Ya, sehingga apa? Akan memunculkan yang namanya sakinah tadi. Tapi kalau pasangan tadi nggak enak dipandang, maksudnya gimana ya? Nggak enak dipandang. Kamu ngelihatnya itu merasa nggak seneng gitu ya. Misalnya abus, orang itu abus gitu ya, bermuka masam, cemberut mulu. Atau sudah mencirikan kayaknya dia itu nggak suka sama saya gitu ya, nggak ada senyum-senyumnya. Wanita misalnya kalau sudah didatangi lamaran kan biasanya kalau dia suka itu ya bisa jadi dia senyum-senyum sendiri gitu ya, salting ya, bahasanya itu salting. Apa salting? Salah tingkah, garuk-garuk sendiri, garuk-garuk kepala misalnya, bingung-bingung sendiri, numpangin teh nuangin teh jadi tumpah saking saltingnya gitu kan. Nah ini kayaknya nyenengin nih kayak gini modelnya nih. Tapi kalau dari awal sudah di nuangin teh, dikebur nggak ada halus-halusnya ya, ngaduk itu ya wes lah, ini kayak nggak nyenengin yang seperti ini ya. Jadi cari wanita ya
yang atau pasangan yang qurratu ain, ya, yang menyejukkan pandangan kita. Selanjutnya, cari pasangan yang subur, walud, gitu ya. Subur, maksudnya subur itu gimana? Mudah beranak pinak. Yang perempuan pun sama, cari pasangan laki-laki yang apa itu namanya, yang mudah beranak pinak pula, ya, mudah berkembang biak. Mbok kira hewan mudah berkembang biak. Mudah beranak, walud. Ya, jadi salah seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, asabtu imra'atan dataman siwin data hasabin wa jamal. Aku nemu wanita, ya, wanita cewek ini, data hasabin, nasabnya bagus, ya, keturunan orang bagus, orang terpandang, wa jamal, wayu, ya. Maka dia nanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala atazawwajua, saya boleh enggak nikahin dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, enggak, jangan. Suatu hari lagi, besoknya lagi, balik lagi, nanya lagi, ya Rasulullah, ini ada wanita keturunan bibit bobotnya bagus, ningrat gitu ya, cuantik, kat jere wong Surabaya cuantik, ya. Tapi nggak bisa punya anak. Tadi belum saya sebutkan ya, walakinnaha la talid, tapi dia nggak punya bisa anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, jangan. Fanaha, dilarang lagi. 3 kali didatangi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk ketiga kalinya masih minta izin. Ya Rasulullah, ini ada perempuan cantik, keturunannya bagus, tapi nggak bisa punya anak. Afala atazawwaju, boleh nggak saya nikahi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahilah al-wadud, wanita yang penyayang, al-walud, wanita yang subur, wanita yang mudah beranak, karena aku akan membanggakan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Jadi cari pasangan yang banyak anaknya. Jangan banyak anaknya ya, maksudnya yang bisa beranak. Lah gimana Ustaz? Masa tes drive dulu? Yo ndak boleh tes drive. Ndak boleh. Dikira mau beli motor tes drive. Yo ndak. Ya. Disebutkan dilihat dari postur tubuhnya. Postur tubuhnya yang mudah beranak itu gimana? Wih, susah juga ya. Dilihat dari sakitnya, dia punya penyakit yang kira-kira bisa menghalangi dia punya anak atau enggak. Begitu pula yang laki-laki ya, yang perempuan nyari laki-laki yang kiranya bisa mempunyai anak. Dilihat apakah dia sakit yang macam-macam yang bisa menghalangi dia mempunyai anak atau enggak. Kemudian bisa melihat dari, kalau perempuan bisa dilihat dari haidnya. Kalau haidnya lancar, insyaallah nanti bisa lancar pula punya anaknya. Tapi masa laki-laki nyari? Ya kalian bisa ngutus ngutus mak comblang atau saudari kalian atau ibu kalian untuk menanyai lebih dalam lagi misalnya, ya enggak apa-apa, silahkan.
untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan wanita seperti itu. Kemudian bisa juga dilihat dari kerabatnya. Ibunya misalnya, ibunya anaknya berapa? Ibunya anaknya banyak, ya wis insyaallah dia juga anaknya banyak. Kaidah umumnya ya. Ya namanya kaidah umum, ada pengecualiannya. Atau dari bibi-bibinya, dari apa itu namanya saudari-saudarinya misalnya, seperti itu. Ya. Jadi dilihat dari keluarganya, apakah mereka orang-orang yang biasanya mempunyai anak yang banyak atau tidak. Nah, seperti ini yang dinikahi. Lah, ketika ditanyakan apa ya, lalu gimana sahabat tadi kok tahu ini perempuan nggak punya anak? Disebutkan dalam penjelasannya, bisa jadi wanita tadi sudah pernah nikah bolak-balik tapi nggak punya anak, bisa jadi. Atau disebutkan bisa jadi dia adalah wanita yang sudah tidak lagi haid, ya, sudah tidak lagi haid sehingga tidak bisa mempunyai seorang anak. Wallahu ta'ala a'lamu. Lebih-lebih mempunyai seorang anak itu termasuk hal-hal yang dicita-citakan oleh para anbiya, para nabi dan para orang-orang soleh. Mereka senantiasa berdoa sebagaimana kita mungkin baca ya di dalam ayat-ayat, misalnya doanya seorang nabi, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan-keturunan yang thayyibah, yang baik. Ya. Kemudian juga misalnya doanya yang sering kita baca biasanya ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa-doa yang lain, dan ini doanya para nabi ya, agar memiliki keturunan-keturunan yang saleh dan salihah ya, sehingga mereka yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Kemudian yang kriteria yang lain yang bisa kita jadikan acuan dalam memilih pasangan kita adalah penyayang ya, al-wadud, penyayang. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Jadi cari pasangan yang penyayang. Ya, jangan cari pasangan yang kasar. Ya, cari pasangan yang kasar. Seorang sahabiyah, Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, beliau itu pernah ditalak sama suaminya talak 3 kali, talaqaha albattah, talak bainunah kubra. Maka setelah habis iddahnya, dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, in Abal Jaham wa Muawiyah khatabani. Sesungguhnya ada Abu Jaham sama Muawiyah yang dua-duanya itu melamar saya. Ya. Ini dua sahabat melamar Fatimah bintu Qais. Ya. Tapi kok boleh melamar dua-duanya? Ini berarti belum ada jawaban dari kedua-duanya. Ya. Ngelamar bareng-bareng atau enggak bareng-bareng, tapi boleh asalkan belum ada jawaban dari si wanita tadi atau masih ditangguhkan nunggu pelamar yang lain, enggak ada masalah. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, amma Abul Jaham fala yada'ul asa an atiqihi. Adapun Abu Jaham, ya, beliau menyebutkan dua orang tadi. Yang pertama adalah amma Muawiyah, adapun Muawiyah fasu'luqun la mala lahu. Muawiyah itu orangnya fakir, tidak punya harta. Jangan sama dia. Bahasa kasarnya itu enggak usah nikahi Muawiyah. Bahasa lembutnya, amma Muawiyah fasu'luq la mala lah. Adapun Muawiyah orangnya fakir, tidak punya harta. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham
Ya, adapun Abul Jam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fala yada'ul 'asa an atikihi. Beliau enggak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Disebutkan di sebuah penjelasan di syarah bahwasanya maksudnya adalah sering memukul, kasratut darb, sering memukul, KDRT. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga, dikit-dikit main pukul, dikit-dikit main tangan, ya. Yang seperti ini jangan dinikahi. Perempuan bisa begitu ya, bisa nanti kepada anak kalian. Kalau mukul pakai kalian mungkin nggak berani, mungkin nanti anak-anaknya. Maka carilah apa? Al-wadud, tazawwajul wadud al-walud. Baik. Kemudian kriteria khusus untuk laki-laki sekarang. Wanita yang mencari suami, cari suami yang siap bertanggung jawab. Jangan mau enaknya tok, disuruh kerja ndak mau, ya. Jadi cari suami yang kiranya itu sudah mapan lah, sudah mapan, kerjaan sudah ada, ya cukup gitu ya. Kira-kira bisa menghidupi suaminya, menghidupi istrinya gitu ya. Jadi kalian para lelaki harus memapankan diri menjadi lelaki-laki yang siap apa? Bertanggung jawab memimpin nahkoda baterai rumah tangga. Ya, makanya kalau sebelum nikah itu yang giat gitu loh, kerja itu yang semangat. Jangan lemes, suruh kerja malas-malesan. HP-an mulu tidur, HP-an mulu tidur, HP-an mulu buang hajat gitu terus. Ya siapa yang mau jadi istri dari kalian yang model seperti ini? Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, amma Muawiyah fasu'luq la mala lahu. Adapun Muawiyah, dia orangnya fakir, lama nggak punya harta, jangan nikahi. Ya, yang disuruh nikahi ternyata siapa? Inkihi Usamah bin Zaid. Ya, inkihi Usamah bin Zaid. Nikahilah Usamah bin Zaid. Ya, bukan Muawiyah yang sahabat yang besar, ya, ataupun Abul Jaham, tapi disuruh malah nikahi siapa? Usamah. Tahu Usamah kalian? Anaknya siapa? Anaknya Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Seorang maula, seorang budaknya Nabi Muhammad SAW, pemberian dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Ya. Jadi seorang anaknya seorang budak, tapi kalau dia bertanggung jawab, bahkan Nabi SAW menjadikan Usamah itu sebagai seorang pemimpin. Tatkala Nabi SAW menjelang wafat beliau, pemimpin Usamah benar-benar laki-laki yang bertanggung jawab, walaupun orangnya itu hitam. Usamah itu hitam, Zaid bin Harisah putih. Zaid bin Harisah putihnya Masya Allah, Usamah itu hitamnya Masya Allah, kopi susu. Tapi bukan itu yang dipandang dalam agama Islam. Bukan hitam putihnya, ganteng cakepnya, ndak. Hal-hal yang lain yang masih banyak yang perlu diperhatikan daripada hanya sekedar warna kulit saja. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a man yaqut. Kafa bil mar'i isman, cukup bagi orang itu mendapatkan dosa. Orang itu bakal berdosa an yudayyi'a man yaqut, ketika dia menelantarkan orang yang seharusnya dibawa pertanggung jawabannya, termasuk dia adalah apa? Istrinya. Ya. Jadi kalian jadi laki-laki yang bertanggung jawab, tegar dalam segala kondisi. Kata Imam Syafi'i apa? Wa kun rajulan alal ahwali jalda. Jadilah engkau laki-laki di setiap keadaan yang mengerikan itu apa? Jalda, selalu tegar.
kokoh seperti batu karang, tak tertandingi gitu. Baik. Kemudian salah satu sekarang khusus wanita, kriteria istri idaman, yaitu adalah wanita yang nurut sama suami, seperti perkataan saudara kita tadi al-akh tadi ya, manut ya. Manut pakai apa? To apa tak? Pakai T gitu ya, pakai T. Nurut ya. Nurut sama suaminya. Dan ketahuilah wahai para wanita, ketika kalian itu sudah akdun nikah, diakadkan oleh orang tua kalian kepada suami kalian, otomatis kalian harus mentaati suamimu daripada ayahmu sendiri. Jadi level ketaatannya bapak tadi yang awalnya pertama, tapi setelah diakadkan ke seorang suami, maka wanita itu harus mentaati suaminya nomor pertama di antara para makhluk yang lain ya, selain di bawah Allah dan Rasulnya. Ya. Setelah qabil itu ya sudah, kamu wahai wanita jadi milik suamimu. Ayahmu tidak lagi berhak. Makanya kamu sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Gak melu ngopeni dari bayi, tahu-tahu dapat gedenya, dapat enaknya doang kan gitu ya. Paham enggak? Enggak ya, enggak apa-apa. Dari kecil orang tuanya ngasuh, bapaknya, ibunya, sampai wanita itu remaja, tahu-tahu kalian comot, tapek anakmu pak gitu. Makanya harus bertanggung jawab, diopeni dengan baik. Dan wanita harus nurut sama suaminya. Diperintahkan suami apapun nurut, selama tidak dalam kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan wanita yang semacam ini akan mendapatkan fadilah berupa masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia menjaga puasa Ramadan, wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ta'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, qilalaha, maka dikatakan bagi wanita yang modelnya semacam ini, semacam apa? Salat khamsaha, shamat syahraha, hasanat farjaha, wa ta'at ba'laha, udkhuli min ayyi babil udkhuli min ayyi babil min ayyi abwabil jannati syi'ti, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke surga dari pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Ya, jadi wanita tadi menjaga atau menuruti suaminya. Jadi, kalau ayahnya nyuruh pakai baju hitam, suaminya nyuruh pakai baju abu-abu, ya nurut suaminya. Jadi cari wanita yang nurut. Baik, yang selanjutnya cari wanita yang menutup aurat dengan baik. Ya, pakai jilbab itu untuk menutup auratnya. Maksudnya gimana? Ya, menutup aurat, afifah, menjaga diri. Ya, wanita yang menjaga diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna jalabi bihin. Ya, agar mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Jadi memakai penutup aurat, memakai hijab yang baik, menutup pakaian yang baik. Ya. Dan ketahuilah wahai para wanita, yang namanya jilbab itu untuk menutupi. Makanya nggak perlu dihias-hias. Ya, hijabnya, cadarnya, bajunya nggak perlu pakai hiasan-hiasan, apalagi ada manik-maniknya, apalagi semacamnya, nggak perlu. Kalian kan ditutupi biar nggak apa? Biar nggak dilihat. Lah kalau ada perhiasan gitu ya malah bikin apa? Menarik nggak? Kalian tertarik nggak sama begituan? Mu'ad.
Tertarik nggak muat? Alhamdulillah. Tuh. Ya, kalian kalau melihat misalnya melihat akhwat akhwat yang pakainya biasa atau malah terkesan lusuh misalnya, atau bajunya biasa lah. Biasa sama bajunya yang dihiasi ada manik-maniknya, ada apa? Kira-kira lebih terfitnah yang mana? Hah? Lebih yang ada manik-maniknya, yang aneh-anehnya ya. Kalau bisa cadar yang paling gak menarik lah. Gitu ya. Ya kan memang fungsinya untuk apa? Untuk menutupi. Lah kalau untuk menutupi tapi membuat menarik ya gak ada gunanya dong. Kan seperti itu. Ditutup biar gak dilihat, tapi ditutup agar tambah dilihat ya. Mafi faedah. Dan seperti itu. Yang selanjutnya kriteria yang harus kalian jadikan atau yang bisa kalian jadikan acuan adalah mencari pasangan yang atau wanita yang gadis. Terakhir insyaallah. Kalau banyak-banyak, aslinya ya banyak ya, cuman waktunya sedikit. Cari wanita yang gadis. Apa janda? Kayaknya di belakang janda gitu. Kenapa? Sudah pengalaman. Sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir atau Abdurrahman bin Auf ya? Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menikah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kaget. Ya. Ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Gimana pertanyaannya? Saya lupa ya. Pokoknya kamu nikahnya sama gadis atau janda? Ya. Bikron am sayyiban? Ya. Gadis apa? Janda. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, bal sayyib. Janda wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Ya. Kenapa enggak nikah sama gadis saja? Tula'ibuha, kamu main-main sama dia nanti bakal main-main sama kamu. Duh, berarti Jabir enggak nurut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Jabir punya alasan lain kenapa kok nikah sama janda. Jangan nuduh Jabir sembarangan. Ya. Jabir punya alasan lain. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ayah saya itu meninggal dunia, orang tua saya udah nggak ada, adik saya itu ada 8. Adiknya berapa? 8. Ada yang punya adik lebih dari 8? Nggak ada. Wih, 2 anak cukup dah. Ya, ini adiknya 8, kecil-kecil, masih kecil-kecil. Lihat anak 8 kecil-kecil, kira-kira gimana? Pekewo enggak? Atau susah enggak ngeramatnya ini? Ngerawatnya susah enggak? Susah. Ya, susah. Antum lihat ustadz yang punya anaknya banyak gitu ya. Susah enggak kira-kira? Wah, sini gitu. Mau ngajar nangis dulu gini gitu kan gitu. Susah. Ini kata Jabir punya 8 adik, masih kecil-kecil. Lah kalau beliau nikah sama gadis, jadi ngeramut 9. Paham? Kalau dia nikah sama gadis, bukan gadis ini akan membantu dia, tapi bakal merawat 9. Bakal merawat 9. Kenapa? Ya karena masih gadis. Itulah ibu ibu sukanya masih main-main. Makanya Jabir radhiyallahu anhu memilih janda. Kenapa? Beliau butuh istri yang bisa bantu untuk apa? Mengasuh 8 adik-adiknya. Dan biasanya yang lebih berpengalaman dalam mengasuh adalah seorang janda, lebih keibuan ya, lebih lebih sayang biasanya ke anak-anak kecil kan seperti itu.
Makanya itulah alasan Jabir kenapa beliau radhiyallahu anhu memilih seorang janda. Tapi kalau disuruh milih mana? Pilih yang gadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lain, "Alaikum bil abkar." Alaikum bil abkar. Pilihlah gadis. Fa innahunna a'dhabu afwahan. Fa innahunna, karena mereka a'dhabu. A'dhabu itu apa? Lebih menyegarkan, afwahan, mulutnya. Tahan. Lebih seger mulutnya, kata Nabi bukan kata saya. Wa antaqu arhaman, dan lebih antak. Antak di sini adalah mudah melahirkan. Ya, arhaman, rahimnya, mudah mempunyai anak. Kalau janda kan bisa jadi sudah punya anak, slotnya kan sudah terkulangi berarti ya. Tapi kalau gadis kan masih ada, secara keumuman ya, masih ada jatah banyak gitu ya dalam rahimnya tadi. Wa ardha bil yasir, dan apa itu namanya, gadis itu ardha bil yasir, lebih rela dengan sesuatu yang sedikit. Sedikit apa ini? Hah? Ada penjelasannya. Ada yang mengatakan sedikit nafkah, ada yang mengatakan sedikit sedikit pemberian, ada yang mengatakan sedikit karena dia lebih malu sama suaminya. Kan belum berpengalaman, gadis lebih pemalu ya. Jadi kalian perjaka ketemu dengan gadis, sama-sama permalunya, sama-sama masih pemula. Kalau keliru ya nggak ada masalah, wong sama-sama pemula. Kan gitu. Wes. Saya tutup aja ya. Udah. Jadi itu beberapa hal yang bisa kalian jadikan patokan kriteria. Ada pun kriteria yang lain, misalnya cantik, ganteng, kaya atau tidak kaya, bisa kalian jadikan kriteria, tapi jangan dijadikan patokan yang utama, jangan dijadikan patokan pilihan. Yang pilihan yang utama adalah yang kita sebutkan di beberapa poin tadi. Lebih penting lagi adalah yang paling pertama, yaitu beragama, wanita yang muslimah atau laki-laki yang muslim yang beragama yang baik. Semoga apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi bekal bagi antum kalian, atau mungkin bekal bagi saya juga nanti ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zadakumullahu ilman wa hirsan wa fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.